Dan oke cuy, balik lagi bersama saya Sony Mahardika di SM Motovlog. Dan selamat datang di Yogyakarta. Saya sampai Tugu Jogja cuy. Kita sampai Tugu Jogja. Sis. Kalau dulu di Jogja atau di tempat lain, Ranking dicap motor meresahkan, motor jambret. Terus kemudian sempat tergantikan oleh motor KLX atau motor trail pada tahun berapa ya, kelitih itu pakai KLX pada tahun 2015-an. Nah, di tahun ini dan tahun sebelumnya sepertinya image buruk itu udah mulai tergeserkan sama motor imut ini cuy, yang saya pakai, yang kebetulan saya juga pakai, yakni motor Scoopy. Maksudnya apa bang? Nah, jadi akhir-akhir ini atau awal tahun ini atau tahun kemarin, tapi saya mantaunya kebanyakan tahun ini ya, tapi nggak tahu kalau kemarin banyak, tahun kemarin lebih banyak di Jogja itu banyak ini cuy, kasus-kasus meresahkan dari Kilite, pokoknya banyak lah yang melibatkan motor yang saya pakai ini cuy, Scoopy. Sebagai user Scoopy juga saya mau membahas itu cuy, kasus-kasus Scoopy meresahkan tahun 2021 awal. Saya tuh juga nggak tahu kenapa motor seimut ini, selemot ini dipilih banyak orang, banyak bocil di daerah saya ini buat melakukan tindak meresahkan. Padahal Scoopy kan motornya juga nggak kenceng ya, tapi kenapa rata-rata kliteh itu pakai motor Scoopy cuy? Kan image motor imut kayak keong yang lemot ini kan jadi seolah-olah kenceng cuy, padahal kalau dikejar pakai Supra bapak aja pasti ketangkep. Oke, jadi daripada banyak basa-basi, dan inilah rentetan kasus Scoopy meresahkan di Jogja awal tahun ini. Langsung saja. Oke, langsung saja yang pertama cuy, kita sebut saja namanya Mas Yanto ya, kita samarkan aja namanya. Nah, Mas Yanto ini menceritakan kejadiannya di lampu merah Gampeng. Waktu itu masih siang ya, jam 1-an. Mobilnya ditabrak sama orang pakai Scoopy merah dengan ciri-ciri orangnya gemuk, hitam, rambutnya kriwil, dan sampai casing HP-nya pun sempat terlihat warnanya pink. Dan si penabrak ini bukannya malah berhenti, tapi malah kabur. Yang kedua, nah di sini kita sebut lagi namanya Yanto ya. Nah, Mas Yanto ini menceritakan kalau ada rombongan Scoopy yang berisi di daerah Pom Bedingin arah Ngulon, yang mengakibatkan temennya itu sampai jatuh, tapi dia nggak menceritakan kenapa temennya itu jatuh. Oke mas, semoga temennya cepat sembuh ya. Selanjutnya yang ke berapa tadi, 3, kita sebut lagi namanya Yanto aja ya, saya males mikir nama. Nah, kali ini terjadi di tikungan Kasihan, Ring Road Barat. Nah, temennya Mas Yanto ini ceritanya kena kelitih cuy, dan pelakunya memakai Scoopy warna hitam. Dan kejadian ini terjadi masih pagi ya, jam 5 pagi. Sungguh meresahkan cuy. Aduh, aku sebagai user Scoopy miris melihatnya. Kenapa ini motor lemot tinggung lidih. Oke, selanjutnya yang keberapa saya lupa, 4 ya. Nah, ini ada mas-mas boncengan pakai Scoopy nyolong gedang jam 8 pagi. Aduh, tapi kayaknya ini bukan di Jogja sih ya, jadi kita skip aja, langsung saja yang selanjutnya. Oke, selanjutnya yang kelima ya. Nah, ini kali ini mbaknya Mas Yanto atau kakaknya Mbak Yanto itu diserempet sama Scoopy hitam coy, diserempet di parkiran pasar Kota Gede coy. Dan lagi-lagi Scoopy-nya itu minggat alias bablas, nggak tanggung jawab. Wis angel. Selanjutnya yang ke-6,
sebut saja namanya Yanto lagi ya. Jadi Mas Yanto itu mengeluarkan unek-unek kalau dia itu resah melihat rombongan Scoopy yang kalau naik motor jengking-jengking. Tahu nggak jengking-jengking? Yang nunduk-nunduk itu loh cuy, yang kadang kayak model kayak Superman. Pokoknya alay-alay itu loh, meresahkan. Nah itu. Next, lanjut yang ketujuh. Dan terjadi lagi kebut-kebutan oleh 3 oknum pengendara metik di lampu merah Dongkelan ke barat lewat jalur cepat, jalur mobil ya maksudnya. Jadi udah jelas melanggar aturan yang diduga pakai motor Scoopy cuy. Gimana cuy menurut kalian? Meresahkan nggak? Lanjut ke berapa tadi ya, aku lupa pokoknya. Wes kepilih. Oke, kali ini Mas Yanto marah-marah di grup kalau dan menceritakan kalau tadi itu dia habis ketemu sama Scoopy meresahkan di jalan, udah salah tapi nggak menyebutkan salahnya apa, terus bablas gitu aja sambil misuh-misuh itu apa ya, mengumpat, dan nggak terkejar ya kali ini kasusnya. Kalau kekejar pasti beda lagi. Dan dia sampai mencantumkan nomornya kalau seandainya si reader Scoopy itu tadi ada di grup situ juga, terus mau mengakui kesalahan, tapi sepertinya tidak ada. Next. Apa ini? Wah, next. Selanjutnya ada Scoopy nyemplung sawah. Diduga habis terketarikan ya, karena ini di kejadiannya tuh di jalan sawah, jalan di tengah sawah, atau kita sebut biasanya bulak. Nah itu ada rombongan metik yang kecemplung ke sawah. Kejadiannya itu dekat rumah teman saya cuy. Jadi katanya teman saya itu ya gara-gara apa ya, gara-gara trek-trekan atau apa, terlihat ini ya, kalau dari video ini terlihat mereka tuh nyemplung tapi tetap ceria gitu loh. Tapi tetap aja itu merugikan petani. Kalau bisa tuh ceria-ceria itu ya nggak merugikan gitu loh. Oke, next. Selanjutnya adalah fakta penganiayaan geng klitih di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta yang melibatkan motor Scoopy atau rombongan Scoopy. Ini yang membuat tren motor Scoopy meresahkan itu udah menggeser motor KLX yang sebelumnya itu biasanya pakai motor KLX ya kalau pada klitih, pada race itu. Sekarang sudah tergeser. Kalian di user KLX sudah bisa tidur nyenyak sekarang. Next. Oke, selanjutnya kali ini lagi-lagi Scoopy merah cuy. Jadi Mas Yanto itu berpapasan sama rombongan motor Scoopy. Enggak rombongan sih, ini satu aja. Gara-gara didim gitu loh, di lampu ditembak. Terus Scoopy-nya itu malah ngejar, tapi nggak terkejar sayangnya. Ya bagusnya, bukan sayangnya, bagusnya itu nggak terkejar di Jalan Kelangon arah Tempel. Ini belum, ini ya masih ambigu kalau yang ini. Oke, tapi cukup meresahkan sih. Next. Oke, selanjutnya kali ini Mas Yanto menceritakan tentang kejadian yang dialaminya di area rel Patuan. Jadi dia dipepet sama motor Scoopy yang berboncengan, kebetulan warnanya merah lagi cuy, sampai blasak itu ya, pokoknya dipepet sampai jatuh lah di pinggir jalan. Mas Yanto tuh nggak pengen minta ganti rugi, cuman dia tuh pengen bertanggung jawab gitu loh. Kalau habis mepet ya minta maaf minimal gitu. Yo jadi reader itu yang bertanggung jawab gitu. Oke, selanjutnya cuy, diduga sedang melakukan balapan atau balap liar atau sering kita sebut Ramadan race, nyubuh race atau apa ya, seorang pemuda atau bocil atau apa ya, seorang pemuda menabrak mobil anggota polisi cuy. Kejadian diperkirakan dini hari ya cuy. Jadi pas jalan sepi-sepinya mereka kebut-kebutan atau balapan, terus tiba-tiba ada mobil mak keluar, langsung lah berat, nggak sempet ngerem. Yang satu masih selamat sih, masih bisa ngindar, yang satunya lagi terkapar dan motornya bagian depan hancur cuy. Buat orang tua yo awasilah anaknya. Saya juga belum jadi orang tua, dia harus ngandani, harus ngasih tahu ya kayak nggak pantas. Next aja lah. Selanjutnya, nah kali ini yang paling parah cuy, sejauh ini paling parah. Di sini ibunya sendiri, ibu orang tua dari korban menceritakan kalau bunyinya seperti ini. Saya bacakan aja ya. Yang bunyinya kayak gini. Lur nyuwun sewu, pengen curhat nih. Anak lanang saya yang barep 15 tahun
tanggal 14 April lalu jadi korban kelitih di seberang Rumah Sakit Permata Bunda Kota Gede. Dia digabruk, batu besar di wajahnya, jatuh pun masih dikeprok batu, rahang atasnya pecah, tulang hidung blesek, muka bengkak, dan siang besok dioperasi di RS Harjo Lukito. Nyuwun doane nggih. Lah tapi para pelaku ki nggak ditahan atau dibebaskan Polsek Kota Gede setelah ada KPAI dan pengacara yang membelain para pelaku dengan alasan masih anak-anak. Kok rasane ganjel ya, saya gembledek sama para pelakunya. Ini kan pidana dan membahayakan nyawa. Anak saya ya masih anak-anak dan dibuat cacat seumur hidup. Gimana hak anak saya dapat keadilan? Mohon doanya, semoga operasi lancar dan pelaku dihukum yang setimpal. Yang ini yang miris ya, polisi juga bingung. Ini udah dibahas sama Polda Jogja. Pokoknya ada sih di podcast polisi ini udah dibahas. Kalau polisi itu juga mau menghukum juga salah, karena dilindungi sama undang-undang gitu cuy. Ini pihak orang tua pelaku juga udah minta maaf secara langsung ya, menurut menurut info atau berita yang saya ikuti. Dan salutnya lagi, orang tua pelaku ini udah menyerahkan anaknya ke polisi lagi dengan harapan dihukum setimpal lah. Jadi saya salut buat orang tua pelaku yang mau menyerahkan anaknya ke polisi dan meminta maaf langsung kepada keluarga korban. Ini bapak yang gentle yang kayak gini. Aduh, udah berapa tadi ini kasusnya? Saya lupa ngitung cuy. Pokoknya nanti saya tulis di judul ya. Nah, saya kira sekian rangkuman kejadian-kejadian Kopi meresahkan awal tahun ini. Nanti kalau ada yang kurang yang belum saya bacakan atau ada yang belum saya sebutkan, silahkan di drop aja ke kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai sejauh ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Madiang Ramadang Semaput.